Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Fattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah Masjid Paripurna Nur Aman yang Allah muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, ada waktu kita bisa datang ke masjid ini. Karena kata Rasul, ada dua nikmat yang selalu dilupakan orang. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat kesempatan. Dua ini Allah berikan kepada kita, maka kita bersyukur dapat kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Paripurna Nur Aman, kesempatan ini kita ulang-ulang kembali kaji kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan ada 4 hal yang harus disegerakan. Ada 4 hal yang harus disegerakan. Yang pertama, haruslah kita segerakan itu bertaubat kepada Allah. Jika kita salah ataupun tidak salah. Karena di dalam hadis, kullu insan khatta'un wa khairu khatta'un wa tawwabun. Setiap manusia itu punya salah. Setiap kesalahan itu orang yang terbaik adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keseharian kita, badan kita ini ada dosa. Apakah itu dosa melalui pemandangan kita? Kalau saat ini di zaman teknologi, dosa yang paling banyak itu diantaranya adalah melalui mata. Jangan katakan kita umpamanya ke tempat keramaian baru berdosa, melihat yang tidak diizinkan Allah. Kadang-kadang di rumah kita, kemudian di kamar kita, di situ terdapat dosa mata. Apa dosanya? Melihat yang tidak diizinkan Allah. Karena sekarang ini dunia dalam genggaman. Ya Pak ya?
Dunia dalam genggaman. Kalau tidak hati-hati dunia dalam genggaman, apa yang kamu pikirkan itulah yang datang. Sekarang itu begitu. Karena dunia dalam genggaman, apa yang kamu pikirkan itulah yang datang. Kadang-kadang tak kita pikirkan itu pula datang. Maka yang setelah dianalisa, salah satunya masuknya dosa ke badan kita itu adalah melalui mata. Maka dari itu, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu. Jaga dirimu dari dosa. Jaga keluargamu dari dosa. Jangan sampai terjerumus diri kita, keluarga kita kepada dosa. Apa dosa yang pertama? Melalui mata. Karena saat ini dunia dalam genggaman. Apa yang nggak ada di dalam handphone? Semua ada kan? Semua ada. Tinggal kita cari saja, semuanya ada. Sehingga di situ ada istilah apa yang Anda pikirkan. Maka dari itu, jaga diri kita, batasi diri kita. Yang kedua, jaga keluarga kita, batasi keluarga kita. Seorang ayah kadang-kadang dia bangga, maaf kita, membelikan handphone yang termahal kepada anaknya sebagai ulang tahun, atau umpamanya kalau anaknya minta. Seorang ayah kadang bangga memberikan kuota yang tak terbatas kepada anak kita. Seorang ayah kadang-kadang bangga memasangkan wifi di rumahnya unlimited. Tapi jaga, jangan sampai itu menjerumuskan keluarga kita. Bagaimana menjerumuskan keluarga kita? Mereka tak dapat lagi kita kontrol matanya. Kapan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu melalui tontonan? Apakah itu nanti melalui video call? Apakah itu nanti melalui umpamanya telepon-teleponan? Maka hati-hati. Mata adalah salah satu pintu dosa. Maka dari itu Islam mengajarkan, hai orang-orang yang beriman, tundukkan pandanganmu. Tundukkan di sini artinya adalah hati-hati kalau melihat. Nah, ini. Maka kalau kita ada melakukan dosa ataupun tidak melakukan dosa, inilah dijelaskan Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita istighfar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah kita beristighfar. Apakah itu kita beristighfar selesai sholat? Apakah beristighfar kita waktu duduk umpamanya tadarruk? Atau kita beristighfar pada kadang-kadang kita sedang dalam keadaan nyantai. Istighfar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah istighfar itu, maka insya Allah dosa yang kita lakukan Allah ampuni. Dijelaskan di situ, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Minta ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Alhamdulillah Allah berikan umur kita. Umur kita masih ada. Catatan umur yang ada pada kita ini ada dua. Yang pertama, catatannya adalah kemungkinan Allah berikan waktu kepada kita untuk beristighfar, minta ampun dan bertaubat. Yang kedua, kemungkinan kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Umur ada pada kita ini, ya, kita gunakan untuk menambah dosa.
Ya, umur kita ini kita gunakan untuk berpoya-poya. Maka dari itu dijelaskan yang pertama kita cepatkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa kita ini tak lama. Kita ini tak lama. Paling-paling 60-70. Ya, paling-paling kata Rasulullah, ada yang lebih, ada yang kurang, tapi itulah standar kita. Maka apa yang terbaik? Maka kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nah, ini. Bagaimana taubat yang benar itu? Yang pertama, menyesali perbuatan. Jika kita melakukan perbuatan, jangan lagi. Yang kedua, tidak melakukan itu lagi. Jangan dilakukan lagi. Yang ketiga, melaksanakan amal soleh. Nah, ini. Jika ada sangkut paut dengan manusia, kita minta maaf. Kalau tidak dimaafkannya, ya harus diganti. Mesti kita ganti. Nah, ini. Inilah kita namanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang pertama. Pertama, segerakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disegerakan itu adalah jika kita punya hutang, segerakan membayar. Nah, ini. Hutang ini ada dua, ada materi, ada non materi. Apa itu materi? Kita pinjam uang orang. Ada uang kita, tak mau kita membalikkan. Kita itu dihukum zolim. Saya ulang lagi. Kita punya hutang. Ada uang kita untuk membalikkan. Tapi kita tidak mau membalikkannya. Kita itu dihukum zolim. Hanya begitu. Maka itu dicepatkan. Sehingga sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang menjumpai Rasul. Ya Rasulullah, kami kemari mau membawa jenazah. Bawa, silakan. Dibawalah jenazah itu ke Masjid Nabawi. Mau disolatkan. Kata Rasul, orang ini ada utangnya. Kata Rasulullah, kata sahabat, ada. Ada yang membayar. Ada pada saat itu versi pertama, saya yang membayar Rasulullah. Mau aku menyolatkannya, kata Rasul. Yang kedua, tak ada yang membayar, diam. Kalian sajalah menyolatkan, aku tak mau. Disolatkan juga. Tapi pada saat itu Rasul tak mau. Ini artinya apa? Sinyal bagi kita, ya, bahwasanya cepatkanlah membayar utang jika ada. Karena dia ada istilah kadang sekarang ini. Membayar utang itu, apa namanya? Mengutang itu cepat. Bayarnya lambat. Karena kita kadang-kadang, maaf ini, dalam rumah kita itu kadang-kadang ada yang hutang semua. Begitu kita buka, kita sampai ke rumah ada mobil, mobilnya hutang. Iya kan? Kemudian kita pakai kendaraan, kendaraannya hutang. Masuk ke rumah ada kulkas di situ, kulkas kredit hutang. Kredit kan hutang itu. Itu. Sampai ke kamar kasurnya hutang. Sampai ke belakang kompor gasnya hutang. Nah, ini. Maka dari itu pikir benar. Ya. Sampai kadang-kadang begitu. Nah, itu. Jadi jika ada kita punya hutang, sanggup bayar, segerakan membayarnya. Karena kalau tidak kita dihukum itu zalim. Kadang-kadang ada begitu. Dibiarkan saja hutangnya, dibiarkan saja hutangnya. Nah, ini. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, ada hutang yang non materi. Janji kita dengan orang. Dalam Al-Quran, wa'aufu bi'ahdi innal ahda kana mas'ula. Dalam hadis, wa'aufu bil ahdi, tunaikan janjimu.
innal ahda kana mas'ula, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi jangan mudah-mudah berjanji. Jangan mudah berjanji. Saya ini paling sering kena apa namanya? Kena janji orang. Aman itu Pak Ustadz, kalau nanti saya terpilih, AC 4 buah saya sumbangkan untuk masjid. Awak semangatlah. Sampai sekarang, ya, udah 9 tahun, nggak ada. Ini masalah nih. Jadi kalau ada orang berjanji-janji itu, ingatkanlah. Nah, kalau berjanji itu ingat. Ini. Maka dari itu kita harus hati-hati. Kalau janji materi tadi sudah tercatat. Tapi ada janji non materi. Seperti janji kita kepada istri, janji kita kepada anak, ya, janji kita kepada yang lain, kita ingat. Ini ada contoh anak saya dulu waktu SD. Dia bilang kita 20 hari ke depan lah sebelumnya, ayah tanggal sekian saya ulang tahun. Nanti ayah datang ke sekolah, guru sudah menyiapkan, kami ulang tahun tuh 6 orang. Kemudian saya dapat tugas keluar kota, ya kan? Dapat tugas keluar, akhirnya apa? Saya tak datang menghadiri ulang tahun anak saya di sekolah. Waktu itu hanya baru kelas 4 SD. Kemudian saya cuek-cuek aja. Tapi anak berbekas dalam hatinya, Pak. Dibuatlah oleh gurunya akhir tahun. Apa yang paling mengecewakan anak-anak sekalian dalam hidupmu? Apa yang paling mengecewakan? Apa yang ditulis itu? Dibuat di kertas lembar, dibacakan guru masing-masing. Yang paling mengecewakan itu, saya ulang tahun janji sama ayah datang, saya sangat kecewa. Coba. Itu anak kita kan? Ini pengalaman pribadi. Jadi inilah artinya kita berjanji. Kita berjanji dengan anak, kita berjanji dengan istri, kita berjanji dengan masyarakat. Maka dari itu 2 janji ini. Pertama adalah janji kita kepada orang, apalagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, wahai cabang bayi yang akan lahir. Ya, apakah kamu kenal dengan Tuhanmu? Saya kenal. Qalu bala syahidna, kita katakan begitu. Tapi kita tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Berarti janji kita dengan Allah kita langgar. Artinya apa? Janji kita dengan Allah saja kita langgar, apalagi manusia. Jadi saya ambil kesimpulan, kalau dia tidak sholat, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun dia langgar, apalagi berjanji dengan kita. Berjanji dengan kita. Ya santai aja. Dengan Allah saja dia tak taat, dia tak patuhi. Kan gitu kan? Apalagi dengan kita. Yalah. Ulah, tak ada masalah itu. Aman-aman aja itu kan gitu. Itulah mudahnya lisan kita. Tapi tengok nanti di akhirat akan dimintai wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, diminta pertanggungjawaban hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, segerakan kalau ada kita punya hutang, segerakan bayar. Yang ketiga, kalau ada jenazah, segerakan kebumikan. Tidak ada lagi yang ditunggu, ya segerakan. Segerakan dalam artian bahwa ikutlah aturan, jangan pula begitu meninggal langsung kita selesaikan. Panggil keluarganya, ada lagi tidak diselesaikan dalam ini. Segerakan. Karena nanti akan dibayar segala amal ibadahnya itu setelah dia nanti dikebumikan. Akan dibayar. Jadi dalam itu dia tergantung-gantung, terkatung-katung dia. Menunggu. Apakah amalnya, apakah kejahatannya. Belum dibayar Allah. Kenapa? Kita belum melaksanakan jenazahnya. Maka dari itu, salah satu kewajiban kita, diundang atau tidak diundang, diberitahu atau tidak diberitahu,
orang dekat atau orang jauh, kalau ada jenazah itu salah satu kewajiban kita. Kan kadang-kadang begitu, ada orang meninggal, bukan di RT kita kok, itu kan ada RT lain. Nggak ada itu. Itu bukan tetangga kita kok, ada orang lain. Itu akan gitu. Ini kewajiban. Salah satunya hakul muslim ala muslim. Kewajiban sesama muslim itu salah satunya apabila meninggal dunia, laksanakan fardu kifayahnya. Mandikan dia, solatkan dia, kapankan dia, solatkan dia, antarkan dia ke pemakamannya. Jadi ini kewajiban kita. Maka dari itulah di Masjid Darul Aman ini sudah kita atur. Ada tanah pemakaman, kemudian di RT ada mengurus, ya kemudian baru siapa yang meninggal kita urusi. Jadi itu salah satu. Walaupun itu secara umum, tetapi secara khusus tetap kewajiban itu semuanya tergantung kepada kita semua. Terakhir, yang kita cepatkan itu jika anak perempuan kita sudah pantas untuk menikah, nikahkan ia. Umpamanya anak kita sudah kuliah, kemudian dijemput cowok ke rumah. Ngapa dijemput? Diantar malam. Besok begitu juga. Tanya dia, kamu nak nikah atau mau kuliah? Itu aja, Pak. Nah, kalau kuliah biar ayah antar jemput, tak apa-apa kan? Kan tak apa-apa bapak-bapak kan? Kita anak perempuan kita antar kuliah, kita jemput kuliah kan? Daripada nanti orang luar dijemputnya, diantarnya, dijemputnya, diantarnya. Lama-lama hujan dingin, masuk angin. Hujan, masuk angin. Jadi kalau ada indikasi seperti itu, apalagi cowok itu sudah datang ke rumah, udah pula di situ, macam istilahnya ada di kampung entah di mana itu. Kalau cowok itu datang ke rumah, ibunya pergi. Ya, biarkan berdua. Tapi sebaiknya kalau datang cowok itu ke rumah, kita datang situ. Tanya dia, kamu siapa? Ayahmu di mana? Kampung di mana? Tanya setanya-tanyanya. Sampai telinganya itu, sampai betul-betul bosan dia. Jadi ini artinya apa? Kalau sudah nampak indikasi, dia mau menikah, segerakan kita nikahkan. Jadi hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini 4 yang kami catat. Maka kalau kita mempunyai kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika ada meninggal dunia, segerakan. Jika kita punya utang, segerakan cepat bayar. Jika ada anak perempuan kita yang mungkin sudah pantas untuk menikah, silahkan nikahkan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.